Bab 2849. Buah spiritual jahat. Kupu-kupu itu belum terbang jauh, kemudian seluruh tubuhnya menjadi hampir transparan, dan ketika memasuki gua, itu berubah menjadi aura samar. Roh kupu-kupu awan. Erikin melihat benda ini dan juga mengenali asal-usul benda ini. Benda ini bukanlah benda spiritual yang sebenarnya, melainkan harta karun khusus yang dapat dibuat oleh ahli pemurnian alat zaman kuno yang fungsinya untuk mendeteksi. Tidak mengherankan melihat Queen Lee dan yang lainnya bersikap biasa saja, jelas mereka telah menduga Buldor Chen akan menggunakan benda ini. Setelah beberapa saat, embusan aura terbang kembali, dan secara bertahap terlihat, sekali lagi berubah menjadi bentuk kupu-kupu sebelumnya, jatuh ke tangan Buldor Chen. Bagaimana? Tanya Yilano Deng. Setelah merasakannya, Buldor Chen menggelengkan kepalanya. Situasi spesifik di dalam tidak jelas, tetapi jalan yang kami ambil sebelumnya tidak memiliki masalah dan tidak terhalang. Tidak apa-apa, kan? Tidak peduli apa yang dilakukan tikus siluman di dalam, dan mungkin orang ini benar-benar omong kosong, kata Yilano Deng. Teman kultivator Qin, apa buktimu? Buldor Chen memandang Eric Qin. Buldor Chen dipukuli di wajahnya setelah Eric Qin menunjukkan kemampuannya untuk mendeteksi daerah sekitarnya. Pada saat ini, Buldor Chen tidak semarah Yilano Deng, tetapi lebih menghargai Eric Qin. Karena Eric Qin memiliki kemampuan untuk menyelidiki, mungkin dia memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak dia temukan. Mengenai bagaimana aku melakukannya, aku tidak bisa mengatakannya. Eric Qin ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia mengetahuinya? Tentu saja, berinteraksi dengan lebah jiwa hijau. Tapi lebah jiwa hijau adalah dukungan terbesar Eric Qin untuk menggali rahasia dan melacak kultivator. Dan benda ini sendiri memiliki kekuatan yang sangat rendah. Begitu terekspos, dia akan dengan mudah dibunuh. Sebelum dia kembali ke lautan tak berujung, Eric Qin pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang lebah hijau ini. Tuan Qin, jika kamu tidak bisa menjelaskan alasannya, maka aku khawatir aku tidak bisa mempercayaimu. Buldor Chen mengerutkan kening saat ini. Dia mulai menganggap penting Eric Qin, tetapi itu tidak berarti apapun yang dikatakan Eric Qin akan dia percayai. Selain itu, Eric Qin tidak dapat menemukan bukti apapun, dan dia bahkan lebih curiga. Kami telah menelusuri jalan di sebelah kanan sebelumnya, karena lintasannya berliku-liku dan banyak tikus siluman, dan kecepatan perjalanan akan sangat terpengaruh. Kultivator lain juga mengatakan, aku pikir lebih baik pergi ke kiri, sudah pernah melewatinya sekali. Melihat bahwa Eric Qin tidak tahu alasannya, semua orang berbicara mendukung Buldor Chen. Lagi pula, Buldor Chen pernah menangani mereka sekali, dan Eric Qin tidak bisa menunjukkan bukti apapun. Aku pikir orang ini hanya mencoba untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Sekarang dia menunjukkan dirinya berbeda, demi dikagumi kita saja. Bagaimanapun, toh jika lewat kanan, juga tidak tahu apakah kiri akan berbahaya atau tidak. Yilano Deng mengejek tanpa ragu. Mata para kultivator berkedip, meskipun mereka tidak mengatakannya, mereka memiliki pemikiran ini di dalam hati mereka. Begini saja, kita adakan pemungutan suara, berdiri di belakang sisi mana yang ingin dituju, kata Buldor Chen. Aku bersedia percaya padanya, aku memilih kiri. Queen Lee berjalan ke Eric Qin, Mini Zhang ragu-ragu, dan juga berjalan ke Eric Qin. Meskipun Eric Qin tidak dapat menunjukkan bukti apapun, kontak sebelumnya membuat Mini Zhang percaya bahwa Eric Qin tidak akan berbicara omong kosong. Maaf teman kultivator Qin, sepertinya lebih banyak yang memilih jalanku. Melihat yang lainnya mendukungnya, Buldor Chen tersenyum. Aku pikir kita lebih baik lewat jalan ini bersama-sama, setidaknya bisa saling menjaga. Tidak,
Aku tidak bisa mengontrol apa yang kalian pilih, aku pasti akan pergi ke arah yang menurut aku aman. Erikin menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju sisi kanan. Diberi muka malah tidak dihargai. Ilano Deng mengutuk diam-diam. Ekspresi jijik melintas di mata Bulldor Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan di sepanjang lubang di sebelah kiri. Sebuah tim kultivator tiba-tiba terpecah menjadi dua kelompok. Queen Li dan Mini Zhang mengikuti Erikin, dan 6 lainnya mengikuti Bulldor Chen. Ke arah yang dipilih Erikin, lorongnya sangat berliku-liku, dan beberapa tempat cukup sempit, dan hanya 3 orang yang bisa melewati jalan ini. Perjalanannya memang sulit, dan perlu untuk menghindari tikus siluman abu-abu di sekitarnya. Kultivasi Queen Li tidak buruk, sehingga mudah untuk dilewati. Tapi kultivasi Mini Zhang sedikit lebih buruk, ada beberapa kesulitan, dan dia harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya, jadi dia tidak bisa menghindari untuk tidak berkeringat dan terengah-engah. Setelah perjalanan yang sangat sulit, bagian depan terbuka lagi. Apa yang kalian lihat? Erikin dan Queen Li berhenti di depan. Mini Zhang terkejut, lalu berhenti dan melihat ke arah itu. Dan kemudian, matanya tertuju pada suatu area, lalu tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. Kelelahan di wajahnya berubah menjadi kegembiraan. Cairan spiritual jahat, ada hal seperti itu di sini. Kita bisa mendapatkannya sekarang. Hanya 100 meter di depan mereka, ada bahan mirip stalaktit di atas gua, dan kolam cairan spiritual seperti kolam bening kental ada di bawah. Saat mereka datang sebelumnya, mereka melewati lorong kiri, dan mereka tidak melihat benda seperti ini. Jadi Mini Zhang tidak menyangka akan bertemu cairan spiritual di sisi lain. Ya, penghuni utama di sini adalah tikus siluman abu-abu. Benda ini memiliki energi jahat bawaan, dan tempat kaya energi jahat adalah tempat termudah untuk melahirkan cairan spiritual jahat, kata Mini Zhang. Jangan bergerak. Melihat bahwa Mini Zhang ingin pergi ke sana, untuk melihat dari dekat, Erikin buru-buru meraihnya. Lihat ke sana dulu. Mini Zhang terkejut sesaat, lalu melihat di sebelah kolam cairan spiritual, 2 ekor tikus siluman abu-abu sedang tidur nyenyak. Kedua tikus siluman tidak terlalu tinggi, dan warnanya hampir menyatu dengan sekitarnya, jadi Mini Zhang tidak menyadarinya pada awalnya. Tikus siluman mendekati fase penilaian. Meskipun tidak sebesar siluman tikus abu-abu pada umumnya, jantung Mini Zhang berdetak kencang ketika dia merasakan kultivasi dari keduanya. Cairan spiritual ini tidak mudah untuk diambil. Ya, kalau kita mendekat, pasti akan mengganggu makhluk itu, dan cairan jahat spiritual ini akan cepat hilang setelah meninggalkan tempat khusus, jadi tidak realistis untuk mengambilnya. Erikin mengangguk. Jadi sebaiknya kita mengambil buah spiritual jahat yang lahir di atas tanaman merambat di atas cairan spiritual. Mini Zhang mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Erikin, dan juga memperhatikan bahwa banyak tanaman merambat di dinding batu di atas kolam spiritual. Di salah satu tempat yang tidak mencolok, ada beberapa buah spiritual tergantung. Tetapi buah spiritual juga tidak bisa meninggalkan tempat ini terlalu lama, dan letak benda ini lebih buruk lagi, bagaimana kita mendapatkannya? Kata Queen Li. Ini mudah untuk ditangani, pinjam benang spiritual pada pakaian kalian, dan serahkan padaku. Erikin tersenyum dan berkata, benang spiritual. Baik Queen Li maupun Mini Zhang sama-sama bingung. Namun keduanya juga melepaskan seutas benang sutra dari pakaian mereka. Erikin mengambilnya, merasakan keuletan benang spiritual, dan mengangguk puas. Pakaian yang dia kenakan adalah kemeja biru sederhana. Tapi Queen Li, sebagai kultivator wanita muda, mengenakan pakaian yang jauh lebih mewah. Bukan hanya desainnya yang cukup bertekstur, bahan yang digunakan pun tidak sebanding dengan pakaian dia sendiri.
Sebagai contoh, sutra spiritual jenis ini, dia tidak memilikinya. Pergi. Merasa cocok, Erikin melambaikan tangannya. Kemudian Mini Zhang melihat bayangan hitam menyapu udara, dan dalam sekejap mata, ketika cahaya kembali lagi, beberapa buah spiritual jatuh ke tangan Erikin. Bersambung.